posso più. È un anno che scopriamo qui dentro ed è un anno che mi dà. Fucsia. Fucsia. Fa caldo, eh? Oggi è una giornata. Lorenzo. Se è un maschio, Lorenzo è un bel nome. Leonardo, Rocco, Bruno, dan Pino adalah 4 sahabat yang tidak pernah serius dalam menjalani hidupnya. Mereka juga tengah berusaha menyelesaikan kuliah dan yang termuda di antara mereka kini berusia 29 tahun. Dan pria yang bernama Bruno ini diketahui juga sudah menikah. Latar belakang mereka kuliah bervariasi, ada yang untuk warisan dari mertuanya, ada juga yang cuma mau gelarnya doang. Keempat sahabat ini tinggal bersama dalam satu rumah dan menjalani kehidupan seolah-olah masih remaja. Meski sudah menikah, Bruno ini masih saja mengejar gadis-gadis junior yang usianya jauh lebih muda darinya. Sementara itu Pino yang merupakan seorang stand up komedian yang mana dia lebih sering mengikuti audisi ketimbang menyelesaikan skripsinya. Suatu hari Bruno ini berbicara dengan dosennya dan berusaha untuk menyuap profesor tersebut, sembari mengatakan bahwa dia ingin lulus ujian tanpa revisi. Pada awalnya profesor setuju dengan Bruno, namun begitu sampai di kelas profesor itu malah mempermalukan Bruno dengan membicarakannya dengan mahasiswa lain dan lagi-lagi Bruno pun harus kembali mengulang ujiannya. Un ricordino, ecco, un regalino alla sua signora, professoressa. Scene pun kemudian berpindah kepada Rocco yang bekerja sampingan sebagai security di sebuah komplek. Malam itu dia pun berkeliling dengan temannya yang entah siapa namanya. Temannya itu pun sangat ingin belajar menembak, namun di sini hanya Rocco saja yang diperbolehkan membawa ketapel. Akan tetapi untuk mengobati perasaan temannya yang sudah galau itu, Rocco pun memperbolehkan temannya itu untuk membidik sebuah botol. Namun bodohnya temannya itu malah mengenai sebuah mobil. Selain memiliki 3 teman yang aneh, Leonardo memiliki seorang teman lain bernama Galliano. Galliano ini merupakan seorang dosen di kampusnya dan si Leonardo pernah diajarin sama dia. Di sisi lain, Bruno berangkat ke Prancis untuk pulang dan bertemu dengan istrinya yang bernama Marta. Marta sendiri memiliki seorang adik perempuan bernama Cecilia dan karena Bruno ini sangat tampan, adiknya itu pun mau diajak pacaran dan seringkali mereka juga menggarap sawah setiap ada kesempatan. Ketika mereka selesai menggarap sawah, Cecilia pun mulai ketakutan sendiri kalau hubungan mereka akan terungkap. Akhirnya untuk mengelabui keluarganya, Cecilia pun memutuskan untuk meninggalkan Prancis. Suatu hari ketika sedang belajar, Leonardo mengangkat telepon dari adiknya si Rocco yang bernama Letizia. Letizia berkata bahwa dia akan berkunjung ke rumah mereka karena kebetulan ada pekerjaan di sana. Letizia ini adalah seorang model dan Leonardo benar-benar senang mendengar kabar tersebut karena memang dia naksir berat sama Letizia. Dan setelahnya barulah Leonardo memberitahu abangnya Letizia. Saking semangatnya, Leonardo pun berbelanja ke supermarket untuk menyambut Letizia dan ketika di rumah mereka pun menunggunya bersama. Akhirnya setelah lama menunggu, Letizia pun datang dan disambut oleh Leonardo. Pria itu pun benar-benar tidak berkedip memandangi Letizia. Di meja makan, Letizia mengatakan kalau ia memiliki kabar baik. Namun kabar baik itu ternyata Letizia sedang tekdung. Mendengar hal tersebut, Rocco pun pingsan. Pasalnya Letizia ini belum menikah, namun untungnya doi cepat sadar. Letizia lantas bercerita bahwa ia telah putus dengan kekasihnya demi mempertahankan buah hatinya. Ternyata mantannya itu belum siap untuk menjadi bapak. Sayangnya mendengar hal tersebut, Rocco di sini justru terkesan tidak peduli. Letizia yang kesal lantas segera bergegas, namun di sini Leonardo mencoba untuk menenangkannya. Leonardo pun berkata bahwa Rocco adalah kakak yang baik. Dia seperti tadi mungkin karena lagi banyak masalah di kampus dan di tempat kerjanya. Setelah itu Letizia pun mulai tenang dan Leonardo mencoba untuk PDKT dengan Letizia. Lantas sebelum pergi, Leonardo pun mengatakan kalau ia sangat ingin melihat Letizia saat berada di lokasi syuting. Akhirnya karena merasa cocok mengobrol dengan Leonardo, Letizia pun mengizinkannya dan memintanya untuk datang ke lokasi syutingnya besok pada pukul 8 pagi. Keesokan harinya Leonardo mendatangi Letizia di lokasi syuting, lalu tiba-tiba sutradaranya datang dan membawa kabar bahwa karena kekurangan budget produksi, salah satu aktornya telah memutuskan keluar dari proyek iklan ini. Melihat Leonardo yang tampangnya lumayan, sutradara pun menawarkan Leonardo untuk menggantikan aktor tersebut. Leonardo sempat menolak pada awalnya, namun ia memberanikan diri untuk mencobanya, apalagi lawan mainnya adalah Letizia. Jadi dia sangat bersemangat dan benar saja dengan satsetnya Leonardo pun bisa menyelesaikan proyek tersebut meskipun si direktur sempat menegurnya. Non vi arrabbiate, ho pestato una merda, via. Non posso stare mezz'ora. Lantas pada malam harinya Bruno pergi menemui Cecilia di rumahnya karena ada pesta di sana. Mereka pun harus pintar-pintar melihat sikon kalau mau hubungan ini terus berjalan.
Ketika di luar, suami Cecilia yang bernama Felix menjelaskan kepada Bruno bahwa dia harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Martha. Menurutnya jika tidak, Martha akan berpaling darinya dan Bruno bakalan di-cancel dari catatan warisan ayah mertua. Nasihat itu pun membuat Bruno mikir 2 kali karena sebenarnya istrinya Felix lah yang sudah berpaling dari Felix kepada si Bruno. Di sisi lain, perlahan tapi pasti Leonardo kini mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Letizia. Namun Leonardo tidak ingin melakukan kesalahan apapun dan tidak mau gegabah dalam setiap keputusannya. Menurutnya Letizia adalah gadis yang sangat sempurna. Mereka lalu melanjutkan makan malam dengan mengobrol di pinggir pantai, sembari menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi. Dan setelah beres pertemuan pun ditutup dengan kecupan manis yang bikin Leonardo meleleh. Equazione matematica, non devi sbagliare niente, altrimenti il risultato cambia. Oltretutto a volte... Keesokan malamnya, Rocco, Leonardo, dan Bruno terlihat menyemangati Rocco untuk berani berkenalan dengan seorang gadis bernama Lana yang sudah lama disukainya. Tanpa banyak basa-basi, Rocco pun segera bergegas dan mencoba berbincang dengan Ana yang ternyata tipikalnya itu welcome sekali. Rocco pun kaget ketika mengetahui kalau Ana juga sering memperhatikannya. Tanpa basa-basi, mereka pun akhirnya menuju ke kosan Ana dan setelah itu pun mereka pun akhirnya langsung melaksanakan pengkerapan sawah. Ma che si lascia andare in giro una ragazza di sera, tutta sola per la città? Leonardo di sini sering menghabiskan waktu bersama Galliano, dosennya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Leonardo melihat Galliano mirip seperti almarhum ayahnya. Suatu hari Galliano bertanya tentang gadis yang dicintainya. Leonardo mengatakan bahwa dia sangat mencintai Letizia, namun Letizia itu jarang ada di dekatnya. Dia terus-terusan berpergian antar negara dan antar kota untuk melakukan pemotretan dan juga syuting. Dan yang menjadi masalah yang cukup besar, dia juga akan menjadi seorang ibu. Alasan itulah yang membuat Leonardo agak insecure untuk lebih jauh dengannya. Galliano lantas menjelaskan untuk jangan menakutkan hal yang terlalu banyak. Leonardo tidak akan pernah bahagia kalau berpikiran seperti itu terus. Perkataan dosennya itu pun sedikit membuka jalan pikirannya. Faccio un attimo pipì. E che la fa qui, professore? Lantas beberapa hari berlalu, Leonardo mengetahui bahwa Pino mendapatkan kesempatan untuk stand up di sebuah pertunjukan. Namun sebelum itu ia harus lolos audisi. Untuk itu Pino pun ingin Leonardo menjadi agennya agar terlihat lebih profesional dan bisa memenangkan kontrak tersebut. Leonardo pun di sini setuju dengan mereka dan mereka pun segera bergegas. Setibanya di sana, orang-orang di sana pun berpikir bahwa Pino adalah seorang komedian terkenal. Lantas seorang model cantik menghampirinya dan dia ingin Leonardo juga menjadi agennya. Namun setelah berbincang, gadis itu ternyata adalah model dan aktor untuk film biru. Dan karena takut kepancing, Leonardo pun segera menolaknya. Tidak lama kemudian audisi Pino pun selesai dan Leonardo dipanggil untuk membicarakan soal uang. Meskipun Leonardo tidak tahu apa-apa tentang industri ini, Pino pun langsung setuju dan mereka pun langsung tanda tangan kontrak. Untuk merayakan keberhasilannya, Pino pun mengajak sahabatnya untuk nongkrong di kafe. Di sini terlihat Ana yang datang bersama dengan seorang pria ke kafe tersebut. Mereka pun membicarakan bahwa selama ini Rocco hanya dijadikan selingan oleh si Ana. Untungnya saja saat itu Rocco tidak ikut bersama mereka. Via, Pino. Ma quello non è il tuo professore? Dove? Quello. Complimenti, grazie. Ketika di rumah, mereka berempat mengalami sedikit masalah karena dikejar-kejar oleh dosen mereka untuk segera menyelesaikan skripsinya. Masing-masing dari mereka pun mengalami dilema antara melanjutkan kuliah atau meneruskan pekerjaan mereka yang kesempatannya sudah mulai terlihat. Beberapa hari setelah itu mereka pun mulai memutuskan. Rocco memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk fokus dengan kuliahnya. Sementara Leonardo menemui Letizia dan mengungkapkan perasaannya. Letizia di sini sangat senang, namun Letizia berkata Leonardo harus bisa mengerti kesibukannya dan jangan cemburuan. Leonardo pun setuju dan kemudian mengecupnya. Sementara itu Bruno terlihat tengah bersama keluarganya untuk makan malam. Dia berdiri dan berkata kalau dia ingin jujur. Cecilia sudah ketakutan, dia pikir Bruno akan mengakui hubungan mereka. Namun untungnya Bruno hanya ingin meminta maaf dan mengakui tentang studinya yang berantakan. Dia juga bilang kalau dia tidak berniat untuk menyelesaikannya. Bruno juga menyampaikan hal-hal tersebut kepada sahabatnya. Dia bilang kalau dia akan pindah ke Italia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Kini mereka berempat pun telah memutuskan untuk masa depan mereka masing-masing. Mereka pun sepakat bahwa pertemanan inilah yang menghambat mereka untuk menjadi maju. Hanya ada satu cara untuk bisa selamat, yaitu mereka harus berpisah dan menjalani hidup yang lebih baik dan juga bertanggung jawab. Mereka berempat pun akhirnya membuat janji bahwa di pertemuan selanjutnya mereka harus jauh lebih baik dari yang sekarang.